Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi kalian semua yang mengikuti study club Himsika untuk bidang data analis. Oke, di pertemuan kali ini berarti pertemuan ke-7 ya. Harusnya ini tuh jadi pertemuan terakhir kita dalam hal materi maupun praktek karena insya Allah di minggu depan tuh kita udah masuk ke sesi sharing session dan Q&A saja karena mungkin beberapa pertemuan terakhir itu kan kita nggak sempat untuk ngadain Zoom secara langsung jadi nggak sempat untuk eh, bertanya gitu kan dari kalian bertanya kepada kita ataupun dari kita sharing sesuatu kepada kalian itu. Nah, oleh karena itu kemarin sih aku diinfoin sama panitia katanya minggu depan insya Allah bakal ada sesi sharing session. Dan mungkin untuk materinya itu nggak aku sendiri, nanti bakal ada Kang Nisa juga. Jadi kalian bisa menanyakan hal-hal yang udah diajarkan aku maupun dari Kak Nisa gitu. Nah, di pertemuan ketujuh ini berarti kita masuk ke pertemuan visualisasi data ya, masih sama kayak kemarin. Cuman bedanya kalau di pertemuan ini, kalau di pertemuan kemarin kan kita fokus untuk membuat grafik di Tableau atau Tableau. Nah, kalau di pertemuan ini, fokus kita itu untuk membuat dashboard dan juga story gitu. Jadi kan setelah kalian membuat grafik, itu tuh kan grafik itu bentuknya satuan ya. Kayak misal gini, ini persentase churn, yang sebelah ini persentase money charge gitu kan. Itu kan bentuknya satuan. Nah, sedangkan kalau kita ingin mempresentasikan sesuatu atau mau melihat resume atau kayak rangkuman dari data kita itu kan nggak enak ya kalau lihatnya satu-satu. Jadi biasanya dibikin menjadi satu kesatuan. Nah, satu kesatuan ini bisa ditaruh di dashboard maupun di story seperti itu. Lalu kalian bisa buka dulu aja untuk table view yang kemarin yang udah kita bikin. Kita kan kemarin udah bikin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita udah bikin 7 grafik ya. Nah, nanti 7 grafik ini bakal kita masukkan ke dalam dashboard dan juga story. Nah, mungkin di sini aku mau jelasin sedikit ya perbedaan dashboard ataupun story itu apa sih gitu. Jadi kalau misalnya dashboard itu tuh dia hanya dalam satu halaman saja gitu. Nah, dashboard kalau di Tableau itu dashboardnya ukurannya bisa diatur, mau seberapa panjang atau seberapa lebar itu bisa bisa diatur. Nah, dashboard itu tuh biasanya ya udah dalam satu lembar itu, satu halaman itu semua grafik ditaruh di situ gitu. Sedangkan kalau misalnya story itu tuh dia bentuknya kayak PPT, kayak slide gitu. Nah, jadi kita bisa bikin beberapa lembar di dalam story itu. Terus eh jadi kayak semua grafik kita nggak harus ditaruh di dalam satu lembar aja. Bisa ditaruh di beberapa lembar seperti itu. Nah, kemudian di sini hmm, kita langsung masuk aja deh. Mungkin untuk pertemuan kali ini gak terlalu panjang ya, karena menurut aku bagian dashboard dan story itu lebih ke gimana kreativitas kalian dan explore kalian terhadap datanya aja sih, gitu. Dan ya gimana pemikiran-pemikiran kalian dalam menemukan suatu kesimpulan ataupun suatu rekomendasi nantinya gitu. Jadi kita langsung masuk aja. Yang pertama kita coba bikin dashboard ya. Nah, untuk bikin dashboard itu bisa klik di sini sebenarnya. Dashboard new dashboard ya kan. Atau kalian bisa klik yang ini, nih, yang ini. Kan kalau yang ini itu buat new worksheet, bikin sheet yang baru. Nah, kalau yang sampingnya itu buat new dashboard, buat bikin dashboard baru. Sedangkan yang sampingnya itu new story, untuk bikin story yang baru. Jadi karena kita mau bikin dashboard, jadi kita
klik aja yang ini. Nah, ini adalah halaman dashboard di Tableau. Aku sedikit jelasin ya. Di sini tuh ada apa aja. Tuh. Nah, di bagian atas itu pertama ada dashboard dan layout. Di dashboard itu pertama ada size ya kan. Size itu untuk mengatur ukuran si halamannya. Mau seberapa besar gitu. Nah, misal di sini aku di sini tuh ada banyak yang macamnya. Ada fixed size. Fixed size itu kita bisa ngatur tinggi lebarnya ataupun kita bisa custom. Di sini udah ada ya kan ukuran-ukurannya yang sudah disediakan dari tabel. Kita bisa pilih misal mau PowerPoint atau misal mau desktop browser juga bisa ya kan. Terus selain fixed size itu ada automatic. Automatic itu dia ukurannya langsung auto satu halaman full gitu. Tapi dia nggak bisa ke bawah ya. Jadi kayak cuman ya udah segini aja selayar ini aja. Kemudian yang ketiga itu ada range. Range itu kita bebas mengatur mau yang mana gitu. Jadi bedanya itu fixed size itu udah ada aturannya, udah ada apa ukuran dari sananya. Kalau automatic itu ya udah cuma satu halaman full. Kalau range itu kita bisa atur ukurannya gitu. Misal di sini aku mau pakai apa ya? Automatic deh, ya kan? Aku mau pakai automatic. Nah, terus di bawahnya itu ada bagian sheet. Ini adalah bagian worksheet yang worksheet ataupun grafik-grafik yang sebelumnya udah kita buat itu bakal muncul di sini yang nantinya bisa kita drag and drop ke dalam si halaman ini. Tuh. Kemudian di bawahnya itu ada bagian objek. Ini kalau misalnya bagian objek, di sini ada horizontal container itu untuk bikin kontainer eh, yang lurus gitu kan. Kalau yang vertical container itu bikin kontainer yang ke samping. Terus ada teks juga, ini untuk memasukkan teks. Ada extension, terus ada push matrix, ada image, itu buat masukin gambar, ada blank. Blank itu biasanya bisa diatur di awal, bisa digunakan di awal untuk mengatur layout, ataupun bisa dijadikan sebagai pembatas gitu. Terus di sini ada web page, ada navigation, ada download. Kalau navigation itu digunakannya kalau misalnya kita mau di dashboard kita bisa pindah ke halaman lain gitu. So nanti di atas dia tuh kayak bentuknya kayak button gitu loh. Jadi misalnya nanti di atas ada uh, tombol untuk pindah ke worksheet yang lain atau pindah ke dashboard yang lain atau pindah ke story yang lain itu tuh bisa gitu. Terus kalau download ya kalau misalnya kita pengen ada fitur download di dashboard kita gitu. Oke, kita langsung masuk aja. Misal tadi kan aku bilang blank itu bisa dipakai untuk kita mengatur layout di awal ya kan. Nah, jadi di sini aku mau masukkan blank dulu. Ini tuh dia kosong, ini dia nggak ada apa-apa kayak halaman kosong. Bukan halaman kosong sih, hal yang kosong gitu, nggak ada apa-apa. Nah, di sini makanya kita masukin blank dulu, masukin blank. Dak. Nah, kemudian kita bikin judul dulu deh. Kita masukin teks berarti. Kita masukin teks. Ini jangan ke sampingnya. Sebenarnya nggak apa-apa sih ke samping juga. Saya cancel aja dulu. Ini dia tuh astagfirullah kenapa dia langsung ya. Nih, kita bisa draft teks pencet aja. Kita bisa pilih kalau misalnya awalnya kayak gini ya udah berarti nanti dia ditaruhnya di samping. Kalau misalnya di atas gini dia bisa ditaruhnya di atas. Tapi kan judul tuh biasanya di atas ya. Jadi aku taruh di atas. Sebenarnya bisa aja sih di samping juga. Soal di sini kita kasih judulnya dashboard customer. Sure. Nah, di sini bisa kalian atur juga buat apa jenis tulisannya. Misal tabel bold, terus ukurannya main 20, main lebih juga nggak apa-apa, 24 gitu kan. Bisa diatur juga warnanya, misal gini, warna merah, itu bisa tinggal klik oke aja. Ini bisa dikatasin,
Atau kalau misalnya mau diedit lagi itu tinggal diklik dua aja ya. Di sini diklik dua, tek tek gitu. Nah, saat di sini mau ditaruh di tengah ini. Oke. Nah, selanjutnya ini kan tadi kita udah bikin dashboard ya. Ini tuh sebenarnya harusnya bisa diwarnain sih. Sebentar. Edit text. Mana ya? Hmm. Oh, nggak tahu ini kenapa nggak bisa diwarnain, tapi harusnya dia bisa diwarnain. Kalau nggak salah tuh di, ya udah. Nah, selanjutnya selain ada kita mau bikin judul, itu kita langsung masukin aja si ininya apa namanya grafik-grafik yang udah kita bikin. Seperti yang tadi aku bilang, kita bikin ininya dulu, layoutnya dulu pakai blank. Misal aku pengen bikin di atas tuh jenis-jenis permasalahannya, gitu kan. Mungkin nanti aku bakal masukin grafik persentase chart, terus ada persentase money charge, dan juga churn result. Itu aku masukin di atas. Terus di bawahnya itu ada ini tender months, kontrak, sama mapping. Gitu. Kalau misalnya nggak cukup nanti kita tambahin aja lebar si halamannya jadi kita nggak pakai automatic itu bisa juga. Kita kembali lagi ke dashboard. Karena tadi aku di atas tuh pengen ada tiga grafik, berarti aku masukkan blank ke atas dulu gini, terus baru kita masukin si grafik-grafiknya. Kita drag-drag dulu aja semuanya, nih, biar posisinya tuh sama. Generation-nya kita pakai yang sudah di grouping aja ya. Ini kan ada sisa, ini bisa kita close. Nah, gitu. Nah, karena persentase churn itu biasanya hanya perlu segini lah. Sorry. Nah ya, mungkin gini ya bentuknya. Nah ini tuh bisa kalian ubah juga judulnya. Jadi sheet name itu tuh dia judul, gitu kan. Kita bisa langsung ubah aja. Misal kategori publik ukurannya kita kecilin deh jadi 12 mungkin. Terus kita ganti warnanya. Nah, jadi ada persentase jam. Kalau kalau misalnya kekecilan bisa ditambah 14 gitu. Kalau nggak ubahnya, kita ganti ke 14. Bisa di, kenapa dia nggak mau ubah? Oh, jangan lupa ya di blok dulu, baru diganti. Nah, oke. Terus kita terapkan juga untuk semuanya. W bold, kita pilih 14 aja. Jangan lupa di blok dulu ya tulisannya, baru diedit. Terus kita ganti warnanya. Nah, oke. Terus yang terakhir, kita blok, kita blok dulu, baru kita edit. Warnanya kita ganti ke merah. Eh, jangan lupa di blok. Aku suka lupa juga sih untuk ngeblok si tulisannya. Jadi, jadi dia nggak keganti gitu. Nah, gini. Terus kalian bisa juga hapus si tulisan ini ya, count of tulisan. Ini bisa kalian hapus juga sih sebenarnya. Agak ribet ya ininya. Ini bisa dihapus. Sorry. Nah,
Aduh, si tombol, bentar si tombol zoomnya agak ngalangin dia. Ini tinggal di close aja. Nah, jadi tulisannya hilang dan ini bisa lebih kelihatan lebih gede gitu kan. Ini bisa juga dihilangin sih sebenarnya. Klik kanan, terus hide field label for rows. Nah, gini. Jadi kelihatan lebih rapih gitu kan. Selanjutnya, misal kita masukin 3 lainnya itu lagi deh. Yang tenor months, terus yang kontrak, sorry. Kita masukinnya di tengah-tengah biar dia lurus. Satu lagi mapping. Nah, gini. Nah, gini ya. Kalau mau dikecilin juga bisa. Atau mungkin kita kecilin di sininya deh. Ukuran si size-nya itu kita kecilin. Nah, jadi dashboard-nya udah otomatis ngecil juga dia. Kita ganti lagi juga deh judulnya ya, satu per satu. Sama kayak tadi caranya, tinggal blok dulu, jangan lupa di blok. Baru kita edit. Lanjutnya yang kontrak dan mapping. Ini kalau misalnya judulnya mau kalian ganti juga bisa, tinggal hapus aja sheet name-nya, backspace gitu, terus ganti apa gitu. Misal di sini aku ganti share by contract gitu kan. Itu bisa juga. Ini mapping, bisa kita ganti mapping churn. Kita blok, baru kita edit. Warnanya juga kita ganti, biar seragam. Nah, ini biar kelihatan rapi sama kayak tadi. Misalnya kita hapus deh. Hapusnya sebenarnya bisa diklik aja. Klik kanan. Terus, oh nggak bisa ya. Jadi kita klik dua, terus di bagian ini kita hapus aja. Sebenarnya bisa dihapus, bisa enggak. Cuman aku biasanya lebih suka dihapus supaya kelihatan lebih rapi aja. Ini tinggal kita close. Terus tanda months. Tapi kalau misalnya dihapus, ya dia atau apa ya, kekurangannya dia jadi nggak tahu ini tuh parameternya apa sih, atributnya apa gitu. Kalau misalnya yang nggak dihapus kan bisa kelihatan. Atau misalnya mau digeser gini, oh digeser juga nggak kelihatan aja deh. Ya udah gini aja lah, nggak apa, biar kelihatan ya si jenis-jenisnya. Terus di sini misal di sini aku hapus aja karena kan dia cuma ngitung kontraknya doang ya dan udah kelihatan gitu jadi nggak masalah sih kalau dihapus. Nah, udah semua. Terus misal di sini kemarin kita belum belajar untuk menetapkan filter ya. Misal deh di sini sekarang aku ajarin. Misal di sini di halaman Tendermans itu kita pengen tambahin filter by kontrak. Kita masukkan kontrak, kita cari kontrak ini, kita masukkan ke dalam filter. Nah, ini kita pilih all aja. Atau kalau misalnya kalian mau filternya itu cuma yang month-to-month atau 1 year doang, ya udah itu bisa. Karena di sini aku pikir tiga-tiga yang perlu, ya udah berarti tinggal di all, terus kita klik OK. Nah, buat munculin si filternya, kalian klik di sini, kita show filter. Nah, di bagian sini itu ada jenisnya. Kalau kalian klik, kalian bisa bebas nih ada single value. Kalau single value berarti
eh, kita cuma bisa pilih salah satu. Nggak bisa pilih dua sekaligus. Tapi aku biasanya pakainya multiple values supaya dia bisa pilih dua sekaligus. Misalnya aku melihat yang 1 year sama 2 year gitu ya. Jadi kayak gini. Kalau misalnya mau lihat yang month doang, berarti grafiknya kayak gini. Gitu. Ini kita setting ke all aja dulu. Nah, kita balik lagi ke dashboardnya. Nah, di sini, di sebelah sini, mungkin kalian bingung nggak, ini tuh apa? Ini tuh label-label ataupun filter eh, yang ada dari masing-masing grafik ini, gitu. Nah, tadi kan Tenderman sudah kita ituin filter ya, tapi dia nggak ke-update di sini. Harusnya dia ada sih di sini filternya. Tapi karena kita udah masukin ini duluan dan filternya itu baru banget dimasukin tadi, mungkin ini bisa kita hapus aja supaya dia ke-update gitu. Kita masukin lagi Tenderman. Nah, jadi dia adakan di bawah sini. Kemudian, misal, eh bentar deh aku jelasin di sampingnya dulu ya. Misalnya kayak churn label itu kan berarti punyanya si ini kan. Si persentase churn sama si persentase monthly charge ini. Ini sebenarnya bisa sih kita tarik ke sini buat tanda. Yang kuning itu no, yang merah itu yes. Tapi kan di sini udah ada tulisannya. Jadi menurut aku nggak perlu gitu. Terus di yang lainnya juga sama sih. Ini buat kayak ngasih tahu kalau misalnya, misal yang churn value ini ya. Ini buat ngasih tahu kalau misalnya yang kuning itu dia lebih 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 dikit cernya, kalau yang merah itu lebih banyak gitu kan. Tapi menurut aku nggak perlu dikasih tanda juga nggak apa-apa. Tuh, pasti orang juga mikirnya seperti itu karena warna itu kan warna yang aku pakai di sini menurut aku sudah mewakilkan. Kalau merah itu kan biasanya cernya lebih banyak. Jadi dia udah tahu gitu loh. Makanya waktu itu aku pernah bilang hati-hati dalam pemilihan warna supaya orang tuh lihat aja udah paham, nggak perlu lihat si deskripsinya seperti apa. Jadi ini bisa bisa kita hapus-hapusin aja. Atau kalau misalnya mau kalian masukin juga nggak masalah. Tapi kalau aku biasanya lebih suka dihapus supaya dia bisa dipakai buat si grafiknya ini. Nah, kecuali kontrak ya. Kontrak tuh nggak kita hapus karena dia kan sebuah filter. Ini bisa kita masukkan. Ya itu bisa kita floating. Floating itu atau mengambang gitu kan. Tinggal klik kanan aja. Terus kita pilih floating ini. Nah, terus ini si kontainer ininya bisa kita hapus. Nah, kan jadi agak lebih lebar gitu. Ini karena tadi kontrak ini punyanya si Tenet Mas, jadi bisa kita taruh sini. Tapi kan kalau kayak gini kelihatannya agak jelek ya. Mungkin bisa kita edit juga sih. Misal yang agak kecil kan single gini ya. Ya udah kita pilih single aja. Terus kita taruh di mana ya yang bagus. Nah, kita taruh sini deh. Nah, di sini kita bisa masukkan. Tuh, ini bakal ngubah. Tapi kan kalau misalnya cuman kayak gini doang, satu si filter ini itu cuman berpengaruh ke ini aku kurang enak. Kita pindah ke bawah. Nah, kalau misalnya kayak gini doang kan kita si filter ini cuman bisa berpengaruh ke sheet yang ini aja. Nah, misal aku pengen si filter ini juga bisa ngaruh di beberapa sheet-sheet yang lain gitu kan. Misal aku pengen berpengaruh ke yang lainnya juga, itu gampang. Kalian tinggal eh, klik more option, kemudian apply to worksheet. Kita pilih selected worksheet aja. Kalau mau pilih yang all ya udah tinggal pilih yang all. Misalnya di sini aku mau masukin buat semuanya, kecuali yang worksheet tadi ya, karena ada yang kosongan. Tinggal klik OK aja.
Nah ini sekarang kalau misalnya kita pilih salah satu, dia bakal ngubah semuanya, gitu. Mungkin ya kontrak nggak usah ya, nggak usah kita apply di kontrak ke bagian kontrak karena kan dia nanti jadinya satu doang grafiknya. Ini kita hapus saja. Engine reason iya, kontrak nggak usah, mapping iya. Oke. Nah, terus misal yang 1 year tuh, nah grafiknya kayak gini. Terus misal yang 2 year, oh grafiknya kayak gini. Terus yang all, ya berarti semuanya. Atau misal di sini kita pengen taruh grafik karena udah kita terapkan untuk semua ya. Kita bisa sih taruh grafiknya tuh di sini. Nah, di atas ini juga bisa. Gitu. Atau kalau mau lebih rapi ya tinggal kalian atur aja enaknya gimana buat penempatan si filternya ini. Nah, selain kita bisa pakai filter yang seperti itu, kita bisa juga loh pakai filter langsung klik di bagian grafiknya. Jadi misal aku pengen berdasarkan reason ini. Jadi ketika aku klik bagian kompetitor, si batang kompetitor ini, nanti dia bakal ke filter semuanya untuk data yang kompetitor aja. Nah, caranya gimana? Kita tinggal klik aja grafiknya, terus kita klik ini, tanda filter, use as a filter. Nah, ini udah bakal otomatis ke pakai tuh. Atau misalnya, kan kalau misalnya yang churn reason tuh udah pasti untuk data-data yang churn ya, itu ya udah pasti ininya bakal merah gitu. Merah semua karena dia udah ke filternya untuk yang churn saja. Atau misalnya mau yang lain juga bisa. Misalnya yang di mapping deh, yang mapping ini. Nah, kita pilih yang ini deh, yang Los Angeles ke California itu kan. Dia kan paling banyak ya churn. Kita bisa lihat tuh si grafik-grafiknya, si churn listennya itu berapa persen, terus si churn kontraknya itu gimana, terus tenant months-nya itu dia gimana, itu bisa kita lihat gitu. Nah ya gitu. Oke mungkin itu aja sih kalau misalnya untuk pembuatan dashboard ini tinggal kalian sesuaikan aja ya dengan kreativitas kalian. Ini aku juga agak acak-acakan bikinnya karena ya kalau misalnya harus rapi-rapi banget bakalan lama videonya dan kalian cuma liatin aku merapihin si dashboardnya ini doang. Kalian bisa explore sendiri dan dirapiin sendiri aja dashboard yang kalian punya. Ya kalau misalnya kalian mau masukin navigation juga bisa. Misal kita drop navigation ke sini deh. Tuh, sini. Ini terus kita kecilin. Kita ubah. Button terus navigate tuh apa misal kalian mau kalau misalnya kita klik navigasi itu kita masuk ke bagian mapping gitu kan itu bisa. Dan nanti tinggal kita oke aja. Nah gini nanti ini kalau diklik 2 kali aduh sorry ya kalau misalnya nanti di udah jadi semua terus kalian masukkan ke dalam tabel publik kalau misalnya diklik itu dia bakal menuju ke sheet yang tadi, sheet apa mapping gitu. Kalau mau diedit yang lainnya juga bisa sih. Tinggal eh, apa namanya sesuai kreativitas kalian lagi aja. Kalian pengen bikin si dashboardnya itu seperti apa gitu. Terus apa lagi ya? Kalian bisa juga masukin fitur download yang tadi udah aku kasih tahu loh. Kalau bisa di atas bawahnya. Salah, sorry. Ya nggak bisa dia
nggak bisa dikebawahin, agak enak. Nah, misal di sini mau dikasih download juga bisa sih. Gini ya, download tuh setahu aku dia bisa download image, PowerPoint ataupun PDF. Bisa mau image aja deh. Terus ininya merah lagi. Nah, gini, ini bisa dia. Tulisannya mau diganti juga bisa. Nah, gini, ini untuk fitur si downloadnya. Kemudian, mungkin itu aja ya kalau untuk yang dashboard. Nah, kan ini jadi kegeser. Oh ya, aku lupa ngasih tahu. Tadi kan si filter ini tuh aku bikin eh, floating ya, dia. Jadi, kekurangannya floating tuh, kelebihannya floating itu sebenarnya fleksibel. Dia bisa ditaruh di mana aja. Tapi kekurangannya itu dia kalau kegeser-geser, kalau si setnya itu berubah-ubah, dia nggak akan ngikut, dia bakal natap aja di situ. Jadi harus diperbaiki lagi satu persatu. Makanya jujur aku agak kurang suka sih sebenarnya pakai floating. Cuman kalau misalnya kalian yang suka desain banget dan pengen di apa-apain gitu ya, pengen di macam-macamin si dashboardnya, itu emang lebih enak pakai floating. Tapi ya itu kekurangannya. Kalau misalnya kalian ganti ukuran floating atau apa segala macam itu harus diperbaiki lagi. Karena kalau misalnya kita nggak pakai floating, tinggal drag 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 aja. Ini tuh sebenarnya kayak dashboard. Ini bisa kita floating. Ini bisa nih kita floating dia. Ada kan floating. Tapi kan ya gitu kekurangannya. Cuman kalau misalnya kalian bikinnya kayak gini ya udah kayak gini hanya apa namanya kaku gitu loh. Ini cuma bisa ditaruh di sini gitu. Gak bisa disesuaikan dengan keinginan kalian sendiri gitu. Cuman kalau aku nggak masalah sih, tinggal kalian pintar-pintar ngatur si layoutnya aja. Oke, mungkin itu aja kalau untuk dashboard. Kita coba untuk story ya. Kita klik aja yang new story. Itu sebenarnya sama, sama aja. Saya kita masukin ke sini. Kita masukin ini dulu deh. Jadi tuh di kalau di story kita tinggal masukin ini hanya apa namanya si sheet-sheetnya itu dalam satu dalam satu apa ya sebutannya di dalam satu halaman gitu. Bisa persentase change. Aduh, kok nggak bisa? Oh, dia tuh, oh ternyata kalau di story itu hanya bisa masukin satu worksheet, satu ataupun satu dashboard gitu. Sebenarnya biasanya sih aku masukinnya dashboard kayak text with automatic ini. Nah, sih aku masukinnya itu dashboard. Jadi selain kalian bisa pakai navigasi buat pindah-pindah sheet atau pindah-pindah dashboard gitu, kalian bisa pakai story ini. Jadi di dalam story itu ada kumpulan beberapa dashboard. Kalau aku biasanya gitu makanya. Misal dashboard ini menjelaskan tentang ini. Terus ada nextnya lagi. Dashboard ini menjelaskan tentang ini gitu. Nah untuk mengumpulkan si dashboard ini, itu biasanya aku pakainya story. Ini misal kita bisa kasih caption. Dashboard customer action gitu. Setelah aku tuh bisa nambah dia kalau nggak salah. Harusnya dia bisa nambah halaman-halamannya gitu. Di bagian mana ya yang bisa nambah supaya dia bisa nambah sih halaman story-nya. Bisa kita ubah juga sih. Nah, ini kan kita udah bikin satu story ya. Nah, kalau misalnya kita mau nambah halaman lagi di dalam story itu, kita bisa klik aja blank yang ini. Nah, kita blank.
Nah, di sini bakal muncul dua halaman, bakal nambah halaman baru gitu kan. Jadi eh, di sini bisa kalian taruh dashboard lagi. Kalau aku biasanya pakainya dashboard sih. Sebenarnya bisa juga pakainya sheet ya. Jadi itu sebenarnya story itu bisa dipakai untuk kumpulan sheet ataupun kumpulan dashboard. Tapi aku biasanya dipakai untuk kumpulan dashboard. Kalau aku tuh logikanya gini. Jadi kita pertama bikin sheet. Nah, sheet itu kita masukkan ke dalam dashboard. Kadang kan sheetnya itu banyak dan bisa dikelompokkan menjadi beberapa dashboard. Nah, jadilah nih misal dua atau sampai tiga dashboard. Nah, si dashboard-dashboard ini dikumpulkan di dalam story. Nah, gitu. Jadi alurnya tuh kalau aku biasanya seperti itu. Tapi bisa juga sih story ini kalian jadikan sebagai kumpulan beberapa sheet itu juga bisa. Tergantung eh, kalian pengennya kayak gimana gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya dashboard lagi ya udah tinggal drag aja lagi ke sini. Terus kayak kalian edit lagi captionnya, edit lagi si judulnya gitu kan. Tinggal disesuaikan aja gitu sesuai dengan kreativitas kalian. Karena namanya juga desain itu kalian harus sepintar-pintarnya kalian aja. Nah, untuk mencari referensi dashboard ataupun story itu kalian bisa lihat aja di tabel publik. Itu banyak ya punya orang-orang sana. eh, Desain-desain mereka itu seperti apa itu bisa kalian contoh, bisa kalian praktekkan juga di dalam desain kalian gitu kan. Sekalian kalian belajar-belajar, lihat-lihat referensinya itu banyak di situ. Aku juga biasanya pakai kalau mau bikin dashboard, aku lihat referensinya dari sana dulu gitu. Karena di sana desainnya pada lumayan bagus-bagus gitu kan. Nah, oke, mungkin segitu aja ya untuk pertemuan kali ini. Kita simpel aja, cuman ngebahas gimana cara bikin dashboard dan apa perbedaan dashboard dan juga story. Gitu. Ya semoga dengan adanya video ini kalian bisa menambah wawasan kalian, kalian bisa tahu juga apa bedanya dashboard dan story dan bagaimana cara membuatnya. Gitu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week, teman-teman.